Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 1 yang sangat saya cintai, apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini Pak Hari akan menjelaskan, yaitu menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum Pak Hari menjelaskan, terlebih dahulu sebelum belajar, mari kita berdoa kepada Allah. Senantiasa mudah-mudahan kita semuanya diberi kemudahan oleh Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat, maslahah barokah fid dini wal dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa senandung Quran. Allahumma anna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma dzakirna minhu wa nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya
Mohon disimak ya bab hari ini, yaitu menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ya, sikap teladan itu adalah nomor 1 apa? Nomor 2? Nomor 3? Nomor 4? Mari akan jelaskan satu persatu ya. Sebelum saya jelaskan, saya lihat anak-anak ini sudah masuk semua? Sudah. Berarti alhamdulillah. Jadi tidak saya absen, saya lihat sudah lengkap nomor 1 sampai akhir. Anak-anak, kemudian dilihat selanjutnya. Mari kita bahas satu persatu. Pemaaf. Apa pemaaf? Ya. Memaafkan orang jika ada yang salah. Betul. Yang lain bisa menjawab? Silakan. Jika ada orang yang salah jangan semua. Ya, betul. Yaitu hatinya legowo, mau memaafkan, ya, mengikhlaskan. Itu namanya pemaaf. Dia tanda-tanda anak yang baik itu pemaaf. Memaafkan, suka memaafkan. Pemaaf nomor 1, Mas Eza, baca nomor 1. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Betul, seperti itu. Setiap orang pasti mempunyai kesalahan. Kalau tidak mempunyai kesalahan, malaikat. Kalau orang pasti salah, berarti iblis atau setan. Kalau manusia kadang salah, kadang benar. Sebaik-baik orang yang salah mau meminta maaf. Nomor 2, Mbak Ani dibaca. Jika melakukan kesalahan, segeralah meminta maaf. Segera minta maaf apabila kita melakukan kesalahan. Apabila kita menyakiti hati teman, segera saya minta maaf. Saya barusan menyakiti hatimu. Jadi kita harus segera meminta maaf apabila kita punya salah kepada orang lain. Nomor 3, ya, Pak. Jika ada yang meminta maaf, segeralah memaafkan. Nek teman kamu meminta maaf, kamu harus memaafkan. Tidak boleh. Tidak saya maafkan, tidak boleh seperti. Ya, saya maafkan. Saya juga minta maaf. Saya juga punya kesalahan dengan kamu. Jadi saling memaafkan. Orang yang salah meminta maaf, orang yang diminta maaf juga sama-sama. Mungkin juga saya punya salah. Saya juga minta maaf, seperti itu. Ya, keempat, Mas Andi. Maafkan termasuk ciri orang yang tertakwa. Memaafkan ciri-ciri orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah, merupakan ciri-ciri anak yang baik. Ini semuanya adalah pengertian atau penjelasan dari sikap terpuji, yaitu pemaaf. Selanjutnya nomor 7. Nah, ini contoh, ya, contoh anak yang meminta maaf. Mungkin bisa maju, Mas. Nah, itu Chef, silakan maju. Ya, ini ada gambar. Dijelaskan gambar. Silakan maju, nggak apa-apa, Mas. Ayo, ya, silakan. Ya, ya. Hop. Ini gambar. Jelaskan gambar ini. Orang pemaaf Terus? berarti jiwanya besar, hatinya lapang, dan pikirannya longgar. Berikan aplaus tepuk tangan. Jadi temanmu sudah menjelaskan, yaitu isi atau menjelaskan gambar yang sudah ada di papan tulis. Seorang pemaaf itu berarti jiwanya besar. Berarti dia itu apa? Berjiwa besar itu berjiwa apa? Dia itu baik sekali, hatinya lapang, dan pikirannya longgar. Selanjutnya adalah di tadi nomor berapa? 8. Sekarang 8. Sekarang 8. Nah,
yoga dibaca, manfaatnya apa? Hati menjadi tenang. Kalau kita pemaaf, mudah memaafkan, hati tenang. Nah, ini kita Mendapat pahala dari Allah. pahala. Apa pahala itu? Kenikmatan. Kapan diberi? Nanti di akhirat. Berupa apa? Surga. Itu adalah pahala dari Allah. Sampai dicatat sama malaikat mendapat pahala karena kamu memaafkan. Yang ketiga, ya Disukai banyak orang, banyak teman, saudara senang, teman senang, guru senang, semuanya orang. Karena kamu punya sifat pemaaf. Ya. Lawan katanya pemaaf itu apa? Pendendam, nggak boleh pendendam. Ada orang meminta maaf, malah dia tidak mau dendam. Suatu saat aku akan membalas. Tidak boleh. Kita harus menjadi pemaaf. Nomor berapa selanjutnya? Dua. Yang kedua, sikap terpuji adalah jujur. Teladan Nabi Muhammad yang harus kita contoh, kita teladani lagi di antaranya jujur. Apa jujur itu? Dibaca. Nah ini Mbak ini silakan. Jujur dilakukan pada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Sudah. Siapapun kita harus jujur kepada siapapun, baik anak kecil, teman sejawat, apalagi orang tua, guru. Kapanpun, baik di sekolah, baik di rumah, baik waktu kamu bermain dan lain sebagainya, dimanapun, baik kamu ketika bepergian, ketika di rumah. Nomor dua, Mas. Bersikap jujur disukai Allah. Mana yang bersikap jujur disukai Allah? Pasti, gak hanya Allah, bahkan malaikat. Tidak akan malaikat, bahkan Nabi Muhammad. Tidak hanya tadi yang saya sebutkan bahwa bahkan semua orang pasti menyukainya. Selanjutnya, Mas itu, Mas ya. Jujur banyak diberi nikmat oleh Allah. Hatinya bahagia, kemanapun dia disenangi orang itu nikmat. Diberi kesehatan, diberi keselamatan. Yang terakhir Mas Pada Dewi Sandro. Jujur artinya tidak bohong, berkata jujur dan berbuat. Jujur artinya tidak bohong. Berkata jujur apa adanya, tidak menambah, tidak mengurangi, tidak mengarang-arang, tidak. Apa adanya asli. Berkata yang sebenarnya. Itu namanya jujur. Selanjutnya nomor berapa? 11. Nah, ini ada yang maju lagi ya. Mbak Idin. Nah, silakan maju jelaskan gambarnya di sini. Nah, silakan jelaskan gambarnya. Jujur adalah disukai dengan Saya tepuk tangan. Wah. Ya ini contoh sifat jujur, disukai teman, banyak yang menemani, diajak bermain enak, diajak berteman juga enak karena dia punya sifat jujur. Selanjutnya nomor 12. Nah, ada lagi ya, Mbak. Ini silakan maju ke sini, dijelaskan. Ya sudah cukup. Sini, silakan jelaskan. Dulu ini saya menemukan uang di halaman. Orang jujur hidup bahagia, pelaku jujur akan membawa kita ke surga. Ya, sudah. Berikan tepuk tangan. Contoh sifat jujur menemukan sesuatu, entah itu uang atau benda yang berharga, dompet atau lain-lain. Dia melaporkan. Kalau dekat polisi dilaporkan ke polisi, ke sekolahan dilaporkan ke bapak ibu guru. Kalau di rumah dilaporkan ke orang tua. Atau ke RT dan sebagainya. Ini adalah contoh sifat jujur. Orang yang punya sifat seperti ini, baik jujur ini, pasti dia itu nanti masuk surga, mendapat kenikmatan. Surga itu nikmat sekali. Intinya sudah. Nomor 13. Ciri-ciri anak yang jujur dibaca, Mbak itu ya. Baiklah. Benar dalam ucapan dan tekad
Ciri-ciri anak yang jujur, satu, benar dalam ucapan. Kalau berkata pasti benar, tidak menambah, tidak mengurangi. Sebenarnya, dua, bila berjanji ditepati. Namanya berjanji ya, nanti ya jam 2 kita belajar bersama-sama. Kedua ya harus belajar, berangkat. Bila dipercaya tidak khianat. Oke, saya tunggu nanti. Sampai sudah sesuai apa yang kamu janjikan, tidak boleh mengkhianati. Suka berbuat kebaikan dimanapun dia, suka berbuat baik. Ciri-ciri anak yang jujur. Selanjutnya nomor 14. Gambar 14 yaitu membahas percaya diri. Ya, percaya diri. Selanjutnya nomor berapa? 15. Percaya diri yaitu sikap menghargai dan yakini kemampuan dirinya sendiri. Kita harus yakin kepada diri sendiri. Mengerjakan soal, yakin. Tidak boleh kebalikan yakin, kita pesimis, tidak boleh. Percaya diri itu istilahnya sama dengan optimis. Yakin dengan dirinya sendiri. Mengerjakan soal, saya yakin. Menurut saya itu betul. Seperti itu. Percaya diri. Mantap, tidak boleh ragu-ragu. Orang yang percaya diri mempunyai keyakinan yang kuat bahwa dirinya bisa. Sampai yakin bisa. Saya ulangan mendapat nilai yang baik. Itu namanya percaya diri. Percaya diri bukan berarti sombong. Bukan. Tapi apa? Bukan berarti meremehkan orang lain. Enggak. Dia itu apa? Sikap yang baik. Karena dia tidak mau apa? Mencontoh orang lain. Percaya kepada dirinya sendiri. Ya. Selanjutnya nomor 16. Contoh percaya diri. Gambar yang pertama, tolong dijelaskan Mas Andi, baca. Yakin dan tenang dalam mengerjakan tugas. Yakin dan tenang dalam mengerjakan tugas. Tidak boleh toleh-toleh dari contohan, tidak boleh. Ya. Kemudian berpendirian dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Pengaruh teman, sampai tak contohin, dijapi. Jangan terpengaruh. Yakin tak kepada diri kamu sendiri. Yakin Allah memberi pertolongan. Orang yang percaya diri akan ditolong oleh Allah. Selanjutnya nomor 17. Manfaat perilaku percaya diri. Satu, akan menyelesaikan tugas atau permasalahannya. Tugas seberat apapun, apabila dia yakin percaya diri, dia akan selesai dengan memuaskan hasilnya. Memiliki pendirian yang mantap dalam bertindak. Dia melakukan sesuatu, dia pasti mampu. Memiliki kemandirian, tidak bergantung kepada orang lain. Orang percaya diri itu mandiri, mempunyai sifat kemandirian. Nomor 18. Menjaga kebersihan, salah satu sikap terpuji. Dibaca. Nah, Pak, silakan. Menciptakan lingkungan yang sehat. Terus bawahnya. Bebas dari kotoran seperti debu, sampah, dan bau yang tidak sedap. Ya. Menjaga kebersihan yaitu menjaga lingkungan tetap bersih dan bersih. Ya. Menjaga kebersihan salah satu sikap terpuji. Sikap terpuji adalah sikap yang baik yang harus kita teladani dari Nabi Muhammad. Di antaranya adalah menciptakan lingkungan sehat, bersih lingkungannya itu ya, bebas dari kotoran. Yang terakhir, menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Karena waktunya agak itu saya akan cepatkan ya. Manfaat menjaga kebersihan. Dibaca. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Ya. Memelihara kerukunan antar tetangga. Betul. Manfaatnya terhindar dari penyakit menular karena dia menjaga kebersihan. Kalau orang tidak menjaga kebersihan, dapat terkena penyakit. Ya. Air yang tergenang dibiarkan akan menimbulkan nyamuk demam berdarah, menggigit, maka dia sakit. Kalau orang menjaga kebersihan, tidak ada nyamuk, tidak ada apa hewan-hewan yang membahayakan karena rumahnya bersih.
Nomor 22 ini adalah contoh diskusi. Saya akan membagikan ya, kemudian nanti ke depan ya akan mempresentasikan ya. Ini bagi Mbak Ani ya. Ini satu bangku satu. Silakan satu bangku satu. Anak-anak, saya beri waktu untuk mengerjakan gambar ini ya. Nanti ke depan akan menjelaskan gambar ini. Saya kira waktunya mengerjakan, silakan dikerjakan. Saya kira sudah cukup ya. Saya tunjuk ke depan untuk menjelaskan gambar. Jadi gambar 4.1 itu gambar apa, 4.2 apa, 4.3 apa, dan sebagainya. Sekarang Mbak Fantis maju ke depan, jelaskan gambar. Silakan. Ya, sambil dibaca hasilnya, jelaskan gambar. Baik, berupa manfaat pada orang lain tersebut sehingga Ya. patut dicontoh oleh Ya. sekelilingnya bagi kehidupan. Sudah cukup. Ini adalah hasil, yaitu menjelaskan gambar tadi. Gambar ini tadi yaitu menjelaskan sikap terpuji. Contohnya salam sebelum berangkat itu merupakan contoh sikap terpuji yang baik, membersihkan lingkungan, ya, pemaaf. Ini gambar anak yang bertanya. Yang terakhir silakan sampai yang menjelaskan gambar tadi. Silakan ya, silakan ya. Singkat padat tidak apa-apa. Yaitu gambar. Kemudian sikap terpuji. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk. Sudah cukup. Terima kasih, kembali duduk. Terima kasih, berikan tepuk tangan semuanya nilainya. Kemudian nomor 23. Ini ada yaitu LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya, saya beri terakhir ini ya, LKPD ini dikerjakan. Dibagi satu. Anak-anak, saya beri waktu untuk mengerjakan soal ini. Nanti kalau waktunya sudah cukup, nanti akan dibahas satu persatu. Ya, dua. Ya. Sekarang silakan dikerjakan. Saya kira waktunya sudah cukup kalian mengerjakan ya. Habis itu dibahas kemudian dikumpulkan ya. Dibahas dulu. Nomor 1. Mengucapkan perkataan yang baik dan tidak menyakiti hati orang lain disebut Jujur. jujur 100. Nomor 2 sampai baca Jujur berarti berkata sesuai dengan sebenarnya 100 ya Mas. ketika bertemu dengan guru, teman, dan orang lain kita mengucapkan salam. Mengucapkan salam bertemu dengan orang lain ya Mas. Pada hari Senin saat sekarang BAI Gunawan jelaskan materi perilaku. terpuji tiba-tiba Tiba kamu merasa akan buang air kecil, yang sebaiknya kamu lakukan adalah izin betul 100. Yang terakhir nomor 5. Hadi membawa beberapa kue di tempat makanannya. Kemudian Hadi memberikan satu kue kepada Benji. Yang harus dilakukan adalah berterima kasih. Ya, kalau dikasih orang terima kasih. Anak-anak, hari ini waktunya saya kira sudah cukup. Kesimpulan pelajaran hari ini bahwa kita sebagai umat Nabi harus meneladani dari sikap terpuji beliau. Di antaranya tadi ada pemaaf, ada lagi yaitu percaya diri, ada lagi menjaga kebersihan. Yang terakhir yaitu Ayo bekerja. ya, yaitu kita harus optimis ya. Anak-anak, karena waktu sudah cukup, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa penutup majelis ya, yaitu membaca doa surat Al-Asr.
kemudian ditutup. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pelajaran PKI dan Budi Petik. Mungkin ada keterangan Pak Hari yang masih kalian belum jelas. Saya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi